Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama insyaallah pada malam ini saya menganggap semua kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena ini baru direncanakan semalam. Di semalam diumumkan ini bisa kita laksanakan acara begini rupa, berarti di hati kita itu semua mencintai Rasulullah SAW dan juga mengharap limpahan cintanya, karena satu-satunya pembagi cinta itu hanya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita itu belum ada cinta, kita ini belum ada cinta. Cinta kita hanya pada diri kita, belum pada Allah, belum pada Rasulullah, juga belum pada umat ini. Kita masih mencintai diri sendiri. Ada yang sudah mencintai Allah? Yang sudah mencintai Rasulullah? Ibu-ibu, ada yang mencintai suaminya? Hah? Belum. Kenapa? Ibu-ibu itu paling senang berantem sama suaminya. Paling senang. Tempat ibu-ibu itu melimpahkan emosi itu kepada suami. Betul Pak, betul dulu. Salah anak itu sama masalah dengan tetangga suami, masalah pekerjaan untung suami ibu dia beda. Ya, kita lanjutkan itu. Lalu kita berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Semoga jangan terhenti. Jadi kita terus melantunkan selawat di mana kita berada. Nah, ketika lupa kita selawat lagi. Lupa selawat. Kalau bisa sepanjang hidup kita itu kita dalam keadaan berselawat. Jadi tadi kata guru kita, tidak ada yang memberi syafaat selain baginda Rasulullah. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus engkau ya Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Jadi sekalian alam itu bukan hanya alam dunia, alam akhirat juga, alam rahim juga, seluruh alam, bukan hanya binatang yang dikatakan binatang tadi, makhluk-makhluk kayu pepohonan. Surga neraka itu syafaat rahmat dari baginda Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, sungguh surga, aras, kursi, luh mahfud tidak ada.
Alam dunia ini kecil. Alam dunia ini bagi kita ini cuma satu surga saja. Luas surga itu untuk satu orang kita satu dunia. Nah, ini tidak sampai akal kita berpikir di situ. Kita ini masing-masing memiliki surga seluas dunia ini. Belum. Jadi maka cintailah Rasulullah itu sepenuh hati. Lalu kita harus mencintai pewaris Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Tanda orang yang dijauhi Allah apabila dia menjauhi ulama. Siapa yang membenci ulama berarti dia benci pada Rasulullah. Siapa yang benci pada Rasulullah berarti dia juga tidak suka pada Allah. Siapa kita kalau kita tidak cinta Rasulullah? Tidak mengatakan kita sebagai pewarisnya. Yang dikatakan pewarisnya itu ulama. Nah, ulama yang memberi petunjuk. Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, "Faman yakhshallahu min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah ulama. Cuma ulama ini ulama yang mana yang takut kepada Allah itu? Ulama yang bermakrifat, yang menjalankan syariatnya secara baik dan benar, lalu dia juga bertarekat menjalankan hatinya kepada Allah, lalu kemudian dia berhakikat cahaya Allah itu masuk ke batinnya sehingga lupa dirinya, lalu dia bermakrifat. Allah memperkenalkan dirinya dengan dirinya pada jadi ulama ini yang dikatakan warasatul anbiya. Tapi kalau misalnya ulama mengatakan ulama tapi membuat kita jauh dengan Allah, itu bukan ulama. Setiap ulama itu mendekatkan kita dengan Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah kasih sayang kita kepada sesama. Tapi kalau membuat kita berpecah belah, itu bukan ulama. Belum masuk, belum dilihat, belum disaksikan, sudah dikatakan bid'ah, sudah dikatakan syirik, sudah dikatakan sesat, sudah dikatakan kafir. Jadi ini bukan ulama. Jadi ulama itu pembimbing, dia mengajarkan yang benar dan mencontohkan yang benar. Jadi inilah alhamdulillah kita ditemukan Allah dengan Abuya yang senantiasa kita ikuti agar iman kita ini kokoh. Abuya mengajak kita untuk memperkokoh keimanan. Tidak hanya kita cukup di iman akal, tapi kita pada iman zauq, iman di hati, bahkan iman hawasul khawas. Dia ada iman awam, ada iman khawas, ada iman hawasul khawas. Jadi orang yang beriman khawasul khawas inilah yang dikatakan beriman yang beriman kamil, iman yang sempurna. Jadi kita diajak untuk beriman sempurna. Maka semasih ada Abuya ini, kejarlah. Rugi kita nanti kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan faedah apa-apa. Padahal lampu itu ada di tengah kita, tapi kita dalam kegelapan. Kenapa kita gelap?
karena terhijab oleh dosa, oleh buruk sangka, oleh kejelekan nafsu, sehingga kita tidak mengambil, tidak ketampung cahaya itu. Jadi setelah tiada, baru nanti kita merasakan. Jadi wali itu, seorang wali Allah itu baru dia bersinar, dikenal oleh dunia ketika dia sudah tidak ada. Ya, seperti Abu Yaqubah, Abu Yasyir Mutawali Khalidi, waktu hidupnya hampir sama dengan Abu Yani. Banyak juga fitnah, banyak juga orang yang benci, banyak juga macam-macam mengatakan kepada Abu Yani. Baru orang mengenang seluruhnya setelah beliau. Jadi nanti coba lihat, ketika Abu Yani sudah tidak ada, baru banyak orang menyesal, baru orang banyak cerita begini. Karena kewalian itu tidak mungkin diperlihatkan oleh Allah waktu mereka hidup. Cuma kita yang sudah bisa kita lihat bagaimana istiqamahnya, bagaimana kesalehannya, ketaatannya, hal-hal zahir yang diperlihatkan kepada kita, sebenarnya itu sudah cukup bagi kita sebagai pegangan. Ini berani kita menyesatkan Abuya tanpa kita ikuti, itu sesuatu kedurhakaan kepada ulama dan pada baginda Rasulullah. Jadi kenapa saya katakan demikian? Kiai Zain itu orang tarekat, ahli ibadah, istiqamah zikir, istiqamah tawajuh. Lalu Kiai Ali Abdillah itu juga, beliau dididik oleh ayahnya, dididik oleh kedua orang tuanya, juga bertarikah, bertawajuh, mengajar, mengamalkan, sama. Kemudian Toko Ibrahim itu juga seorang mursyid tarekah, Syatariyah, juga seperti itu, sama, pengamal dan sebagainya. Tapi ketika dekat dengan Abuya, mengikuti istiqamah, baik itu mengajar, kemudian menjaga waktu, lalu kemudian berzikir, mereka nggak sanggup. Mereka tidak sanggup. Jadi yang menumbuhkan keyakinan kita kepada seseorang itu, kita lihat orang yang yakin sebelumnya, siapa dia. Jadi yang mengikut Abuya itu bukan hanya orang-orang ke laut, bukan hanya orang-orang ke gunung, bukan hanya preman-preman, itu hanya sebagian. Tapi ulama-ulama yang bisa kita pegang dan bisa kita ambil dalil dari mereka, juga pegangannya seperti apa dikatakan Abuya itu berjalan 200 langkah, saya baru 1 langkah. Enggak, Abuya berjalan sudah jauh, sudah 200 langkah, saya baru selangkah. Sudah 200 langkah Abuya, dia baru selangkah. Jadi begitu jauh bedanya, 1:200. Lalu siapa kita ini? Amal kurang, ilmu kurang, dosa banyak, makan juga banyak yang syubhat, ya, belum tentu halalnya. Lalu kita mau menghina ulama. Jadi maka manfaatkan waktu kita ini, walaupun banyak berbagai tuduhan. Karena
memang para wali itu dituduh macam-macam. Yang tidak juga kadang-kadang itu dibuat-buat. Dibuat dibuat. Tidak menjadi mereka itu seorang wali apabila tidak difitnah. Wali itu selalu dalam keadaan Jadi kalau ibu-ibu jadikan suami itu sebagai walinya. Jadikan suami. Ada ibu jadikan suami sebagai wali? Hah? Jadi ibu-ibu ini lempai ya. Kata Bang Nazir, suaminya sebagai kuli gitu. Subhan. Jadi ibu-ibu jangan cemburu diceritakan ulama nanti suami itu, kami laki-laki ini ada 700 bidadari. Cemburu dah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu suka melawan suami karena dipikir di akhirat tuh dia nggak kepake. Tuh apa saya layani suami dunia nanti di akhirat di surga dia ada bidadari. Saya dibuang sudah ada 700 bidadari. Jadi bukan seperti itu ibu-ibu. Di surga tuh nanti yang bidadari kami itu ibu-ibu itu istri. Bidadari yang 700 itu pelayan. Bidadari yang 700 itu bukan istri. Bidadari yang 700 itu istilahnya budak yang melayani kita berdua. Yang melayani kita berdua. Karena kenapa? Ibu-ibu itu nanti di surga 70 kali lipat lebih cantik ibu-ibu daripada bidadari. Jadi maka kami tidak berkeinginan untuk bidadari yang 700 itu. Ibu-ibu yang masuk surga. Jadi maka ibu-ibu jadikan suami itu sebagai wali. Kenapa? Suami ibu-ibu itu adalah tempat ibu-ibu mendapatkan surga. Nah ibu-ibu, surganya di mana? Di telapak kaki suami. Maka diarahkan suami itu untuk datang ke majelis seperti ini. Jangan diarahkan suami itu untuk mencari rumah semata. Jangan diarahkan suami itu untuk mencari mobil semata, untuk banyak saldo di rekening. Akhirnya karena memikirkan kita mencuri suami, dua-duanya masuk neraka. Ya. Karena memenuhi tuntutan istri. Ambo biarlah orang biasa-biasa jual kayu daripada tuangku bikin. Ya. Jadi itu berlaku di mana-mana. Kita tuh baru bernilai seseorang itu apabila ada fulus atau ada jabatan. Tapi kita tidak bangga kalau suami kita taat, selalu ke masjid, berzikir-zikir. Hanya hidup cukup makan. Itu kadang kita tidak boleh lagi mau kajo cuma teman tadi baikkan PDT itu dapat ikut ganti gak dikit lah itu lah laki kamu ya bamudo rumah iba rasanya hatinya. Begitu nanti di akhirat ibu ditarik ke surga baru ibu menyesal. Untung suami saya taat.
neraka. Jadi tadi dikatakan oleh Haji Rijal, hanya Rasulullah yang memberi syafaat. Syafaat itu diturunkan kepada ulama. Ulama itu juga menurunkan kepada murid-muridnya. Jadi kalau suami ibu-ibu tersaleh, dia masuk surga, dia juga bisa memberi syafaat pada ibu-ibu. Tapi jangan sering dicakap kan. Jangan sering berantem. Syukuri kita punya suami. Jadi masih ada yang cemburu nanti 700 bidadari. Hah? Jadi bapak-bapak jangan beringan, kalau lama awak 7 hati bini lah. Bukan istri itu. Bukan istri. Yang istri kita. Lalu meninggal duluan suami. Kalau dia tidak kawin sampai mati suaminya, tetap itu suaminya. Tetap itu suaminya sampai di surga. Lalu kalau laki-laki istrinya 4, berarti di surga ada 4 istrinya. Oh, nggak adil dong. Nggak adil. Ya? Ada 4 istri, bidadarinya tetap 700. Jadi bagaimana lah 700 yang melayani kita itu? Karena surga itu seluas dunia. Surga seluas dunia, satu orang. Jadi nggak bisa kita bayangkan dengan akal berapa luasnya surga itu. Jadi tadi kata Haji Rijal, yang pertama diterbangkan ke mahsyar itu baginda Rasulullah. Setelah itu sahabat-sahabatnya, terus pada ulama-ulama. Jadi ulama itu tahu bagaimana nanti azabnya di mahsyar. Karena mereka tahu, maka mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan supaya ketika dibangkitkan kita dari kubur, lalu kita diperjalankan ke mahsyar itu pakai kendaraan. Kalau tidak kita lakukan di dunia, itu ke mahsyar itu nanti kita berjalan kaki ribuan tahun. Yang kita injak itu tembaga dari neraka. Lalu matahari, ada yang mengatakan sejengkal dari kepala. Kita tenggelam dengan keringat kita sendiri. Ada juga yang merangkak, ada yang dengan dada. Jadi kapan sampainya? Jadi kalau kita buang-buang waktu sekarang, tidak kita lazimkan hati kita itu berzikir, berselawat selalu. Jadi sebab ada ibadah-ibadah ini, sebab ada salat, sebab ada puasa, sebab ada haji, sebab ada kasih sayang, sebab ada perkawinan, itu karena Rasulullah. Maka dikatakan juga rahmat sekalian anak. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada salat. Salat itu ada zahir, ada batin. Zahirnya kita harus belajar syarat dan rukun, sah dan batal. Bukan hanya sekedar salat memperbanyak salat saja, tapi kita harus sesuai dengan hukum syarat yang kita lakukan itu. Jadi seharusnya kita di MPTT ini makin lama makin bagus salat kita. Lalu kemudian ada salat batin.
Jadi maaf, salat zahir itu harus kita lakukan kena takzim, kena patuh, kena takut pada Allah. Dengan kita selalu merasa hina dan beristighfar pada Allah. Tidak melihat ibadah kita itu lebih baik dari orang lain. Kita bersyukur telah bisa melakukan taat. Bersyukur kita sudah bangun malam, bersyukur kita sudah bisa salat zuhur, bersyukur kita sudah bisa puasa sunnah, bersyukur kita sudah bisa bersedekah. Tapi jangan kita pandang rendah ke orang lain karena ibadah kita. Kalau kita pandang rendah, ria kita dengan ibadah kita, maka ibadah itu juga sia-sia. Artinya dianggap Allah itu sebagai kain yang kotor dilemparkan kembali muka kita. Kalau kita bangga dengan amal saleh kita, dengan taat, maka perlu kita itu ibadah batin agar kita bisa khusyuk dan bisa kita ikhlas, agar kita bisa tawadu, agar kita bisa bermurakabah, agar kita bisa zuhud. Jadi kerja hati ini itu kita peroleh di dalam tauhid tasawuf. Kerja hati ini juga diperoleh di dalam tarekat. Ketika hati itu sudah bercahaya, hati ini sudah bercahaya, dia sudah ikhlas, sudah sabar, sudah ridha, sudah tawadhu, itu akan memancar keluar. Maka zahirlah pada perbuatannya itu perbuatan yang baik, karena dorongan dari dalam. Zahirlah pada lisannya itu perkataan yang baik. Zahirlah pada penglihatannya penglihatan yang baik. Tapi kalau kita hanya memperbaiki ibadah zahir, tapi batin tidak tertata, batin tidak terbina, maka kita melakukan ibadah itu hanya sekedar rutinitas, bukan atas dasar sayang, bukan atas dasar cinta. Ketika ibadah, misalnya saudara datang kemari karena cinta, jadi walaupun lama itu tidak berkeluh kesah. Duduk ini kan sudah lama nih. Udah lama ibu duduk tak? Dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 12, sampai jam 11, baru 2 jam. Tapi sudah banyak ingatan kemana lah? Tempat lain. Berarti kita belum cinta. Orang yang sudah cinta itu 8 jam dia duduk tafakur, berzikir kepada Allah, dia tidak terasa lelah. Jadi kita sebagai pemangku tarekat Nasyabandi ini adalah tarekat yang mudah. Tapi kalau tarekat Qadiriyah itu lama. Mereka ada istilahnya menebus nafsu. Jadi menebus nafsu itu 40 hari tidak keluar dari kamar, keluar hanya waktu salat Jumat bagi laki-laki. Makan sedikit, tidak boleh kena cahaya. Kamar itu aja berzikir 40 hari. Itu 3 kali dilakukan. Kalau sudah lulus itu baru nafsunya tertebus. Tapi kita tidak seperti itu. Lalu kemudian ada amalan rutin mereka yang harus dilakukan sepanjangnya. Kalau itu tidak dilakukan, ulang ke bawah lagi. Jadi ada istilahnya lagi penebus nafsu itu.
safar, bepergian kemana yang disuruh guru. Misalnya disuruh berjalan dari sini ke Banten, itu tidak boleh bawa duit, tidak boleh bawa bekal, siang puasa, malam berzikir, nggak boleh minta-minta, berjalan terus dengan kaki, panggil mobil. Nah, jadi kita ini yang paling ringan, disuruh tawajuh 5.000 satu hari satu malam. Ada enggak? Katanya cinta. Katanya cinta. Atau tawajuh setiap malam Sabtu di sini. Juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kenapa demikian? Karena lebih ramai malam Jumat daripada malam Sabtu. Yang sudah masuk tarekat mungkin semuanya sudah masuk tarekat ini kan? Hah? Tapi malam Sabtu tidak seramai ini. Tapi mungkin juga karena sudah tawajuh di rumah, nggak usah di sini, nggak apa-apa. Ya. Jadi maka disitulah sayangnya guru rohani itu, tahu dia kadar kita. Nggak mungkin kita lakukan itu zikir 5.000 satu hari satu malam. Jadi dikasihlah kita istilahnya ratib seribe, zikir 1.000, zikir sebanyak-banyak. Itu juga tidak diwajibkan sebanyak-banyaknya. Tidak diwajibkan sebanyak-banyak. Tapi kita dianjurkan istiqamah. Setiap selesai salat 5 waktu kita berzikir. Boleh 50 kali, boleh 100 kali, boleh 200, boleh 300, boleh 500, boleh 1.000, boleh 5.000. Tapi istiqamah terus menerus. Jadi kalau zikir di sini la ilaha illallah, katanya 5.000 nggak terasa. Tapi kalau di rumah 10 kali sudah lama. Jadi itu menandakan kita itu masih dikuasai oleh nafsu. Jadi kita yang masih dikuasai oleh nafsu ini, maka sering berkumpul, jangan sering sendiri. Orang yang sering sendiri itu akan bermaksiat ya. Orang yang sering sendiri itu akan bermaksiat ya, secara sendiri-sendiri. Banyak hayalan, banyak segala macam. Tapi kalau orang yang sering di majelis taklim di tempat ini, kira-kira ibu-ibu banyak ingatkan yang lain tak? Tenang tak kita hadir kemari? Karena kenapa? Mungkin ada salah satu di antara di sini. Kita tidak tahu orangnya yang dia memberikan cahaya kepada kita, sehingga kita selalu ingat pada Allah. Kita tidak tahu. Karena jangankan kita, Nabi saja tidak dikasih tahu siapa orang yang ada kelebihan pada umatnya. Misalnya seperti Nabi Musa. Waktu di zaman Nabi Musa itu dilanda kemarau panjang, kemudian mereka ibadah di tengah padang sampai 2 bulan meminta hujan, hujannya tidak turun. Lalu Nabi Musa bermohon kepada Allah, kenapalah ya Allah, umat saya sudah kekeringan, sudah kelaparan, sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang ini, hujan kok nggak turun. Lalu Allah menyuruh panggil kekasihnya, orang yang dicintai Allah. Cuma kita tidak boleh nanti berdoa seperti itu. Ya. Lalu dipanggillah orang itu. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Balkun. Jadi Balkun itu dicari. Rupanya Balkun itu tidak dikenal oleh orang. Balkun itu tidak dikenal. Di kampung itu nggak kenal orang. Sebanyak itu orang berdoa, Balkun itu tidak dikenal.
Dicarilah, temu balkon. Jadi balkon itu ditemukan. Kemudian kata Musa, berdoalah ya balkon, karena negeri kita ini sudah kekeringan, orang sudah banyak yang meninggal segala macam. Tanaman sudah tidak hidup lagi. Apa dikata balkon? Dia tidak berdoa. Ya Allah, apakah stok hujan sudah habis? Hanya berkata begitu, tiba-tiba hujan turun. Tapi jangan nanti kita berdoa seperti itu. Kita bukan kekasih Allah. Kita bukan kekasih Allah. Jangan nanti dikatakan, misalnya kita masih miskin ini, apakah engkau tidak ada lagi rezeki ya Allah? Nah, itu salah. Apakah engkau tidak mampu lagi memberikan uang padaku? Nah, itu tidak ada adab. Kita nggak boleh berdoa seperti itu. Jadi para kekasih yang bercanda dengan kekasihnya tidak boleh kita tiru. Jadi maka kita sebagai budak Allah ini berusaha untuk menjadi pilihan. Insya Allah yang datang ini pilihan. Amin. Kalau nggak pilihan, tidak datang. Jadi orang pilihan itu orang yang selalu memenuhi panggilan. Dia datang menghadap kepada yang memanggilnya. Jadi bukan dia datang karena keinginan sesuatu untuk dirinya. Saya salat ya Allah pengen surga. Bukan itu. Tapi datang karena kepatuhannya. Bukan karena sesuatu. Atau dilihat manusia. Jadi bagaimana ibu-ibu? Sudah bisa menjadikan suaminya wali? Hah? Nanti tidak dibelikan handphone berapa ya? Bukan tidak dibelikan handphone, nggak diganti handphone. Karena masih handphone Samsung lama. Nah, terlihat handphone orang lain apa namanya itu? Yang gambar wapel kan? iPhone. Terlihat iPhone. Pengen juga itu. Marah sama suami. Biarlah habis kontrakan, yang penting iPhone terbeli. Itu tidak boleh kita begitu. Sesuaikan kehidupan. Karena kalau ibu sudah di MPTT, bapak sudah di MPTT, kita harus hidup tuh pakai hikmah. Tidak boleh melihat ke atas. Kita harus banyak belajar ke bawah. Harus banyak menunduk. Karena rezeki itu Allah yang atur. Jangan paksakan suami kita itu untuk mendapatkan apa yang di luar kemampuan. Jadi begitu juga suami, jangan pelit juga sama istri. Jangan pelit sama istri. Ini banyak nih suami-suami pelit sama istri. Ya. Suami-suami pelit sama istri. Waktu dia makan di lobi hotel dengan orang kantor, itu habis 2 juta, 3 juta nggak berasa nih. Padahal kerjaan belum tentu dikasih. Diminta istrinya 100.000, itu besok ditanya lagi yang kemana kawin, masih ada nggak? Bagaimana mudah rezeki begitu? Kita baru berkah rezeki kita apabila kita tidak pelit sama istri. Tapi juga jangan boros. Boros sekali juga tidak boleh. Tapi paling tidak istri itu tidak tersiksa. Sesuaikan. Karena tidak ada istri itu yang membuang-buang uangnya untuk kepentingan dirinya. Pasti ujung-ujungnya untuk kita. Misalnya dikumpulkan lebih-lebih belanja, beli emas, lebih-lebih belanja, beli ini. Waktu kita tidak ada duit, itu rela dia dijual. Rela? Betul apa betul? Tapi kalau kita belum tentu.
Misalnya kita punya duit untuk kepentingan istri, habis kita sekian juga belum tentu kan. Jadi kita harus seimbang. Jadi bukan istri saja yang kita hajar, ya kita juga harus perhatian sama istri. Kalau bisa kebutuhan di rumah itu jangan sampai jangan sampai susah, jangan sampai kurang. Kecuali tidak ada apa boleh buat. Kalau bagi yang ada inilah, di luar dia bermewah-mewah. Di luar, ini saya ceritakan di Gorontalo. Sampai menangis orang. Dia sama kerjaannya berhasil juga. Langsung dia telepon dia WA istrinya. Wahai Adinda, baru sekarang saya sangat merindukan kalian. Dengan cerita ini, karena kebiasaan dia makan di luar mewah-mewah, bayar ini. Tapi istrinya nggak pernah dikasih yang seperti itu. Coba yang di sini, nilai berhasil semuanya. Adakah kita bawa istri kita semewah kita membawa orang kantor? Hah? Mana? Hah? Paling dapur Sunda. Hah? Hah? Itu pun bisa ada. Mie Aceh, ya? Mie Tapi kalau sop buntut Borobudur pernah dibawa ibu-ibu? Baru malam ini didengarkan. Tapi kalau orang kantor kemana aja diminta, mau ke Pulau Seribu sewa kapal juga berani. Waktu istrinya minta akhir tahun ke Anyer aja susah. Tapi kalau orang kantor ke Bali, mau ke Cina, tidak masalah. Maafkan suami ya. Tapi ini harus ada keseimbangan. Jadi kita, kenapa saya sampaikan begini? Kita ini meniru Rasulullah katanya, mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu sayang kepada keluarganya, dan Rasulullah itu sayang kepada umat. Habis hartanya, habis tadi dikatakan di depan, harta Siti Khadijah itu 2/3 kota Mekah itu harta Siti Khadijah semua, saking kayanya. Dan perempuan yang paling cantik di zaman itu Siti Khadijah. Walaupun 40 tahun, nggak kalah cantiknya dengan perempuan-perempuan lain di zaman itu. Siti Khadijah itu juga sangat cantik, juga sangat kaya. Akhir hidupnya 80 tambalan pakaiannya. 80. Ibu sekarang ada tambalan enggak? Nggak bersyukur juga sama suami. Ini Siti Khadijah 80. Mau nggak itu begitu? Hah? Mau hidup begitu nggak? Jangan minta suaminya jadi wali. Minta suaminya jadi wali. Wali Allah maksudnya, bukan wali nandro. Wali Allah itu susah. Ya karena waktunya banyak habis untuk orang lain. Nah kadang keluarganya tidak terbina. Nah tapi hatinya selalu berdoa untuk istrinya. Hatinya selalu mengirimkan Fatihah untuk anaknya. Walaupun dia di mana saja dia berada. Tapi kalau tidak tahu jalannya, kita hanya memikirkan duit semata, kita berikan fasilitas-fasilitas duniawi, tapi untuk kita supaya hati kita selalu tersambung dengan keluarga, itu juga nanti akan kita sesali. Ternyata kemewahan dunia itu
hanya fatamur Dana. Walaupun kita rasakan, walaupun kita duduk di rumah yang mewah, mobil yang mewah, uang banyak, waktu di akhirat itu hanya fata dan gana. Jadi kalau adalah nilai di dunia ini sebesar sayap nyamuk kata Allah, maka sungguh tidak ada orang kafir itu yang kaya. Sungguh tidak ada. Karena nilai dunia ini tidak ada sebesar sayap nyamuk, maka orang kafir itu karena dia tempatnya di dunia dikasihkan. Maka jangan heran kita orang kafir kenapa kaya-kaya muda dia cari duit segala macam. Nah, kita jangan bandingkan antara taat dengan rezeki. Kadang orang begitu, dia misalnya di diskotik sebentar-bentar turun memo, sebentar-bentar turun memo, nah bentar-bentar gitu. Begitu datang ke MPDT, nah doli memo, bapak-bapak itu diganti, ya, tidak dapat lagi kerjaan. Jadi apakah kena taat saya tidak dapat rezeki? Tidak juga. Memang mungkin sudah waktunya. Jadi begitu juga ketika kita taat diberikan rezeki, jangan juga dibandingkan ini karena saya taat Allah mudah. Tidak juga. Ada yang dihubungkan. Taat ini karena takzim, karena kita patuh kepada Allah. Bukan karena rezeki itu karena taat, bukan. Kalau rezeki itu karena taat, sahabat-sahabat Rasulullah itu kaya semua. Bagaimana taat? Taat sahabat Rasulullah. Nah, kecuali Abdurrahman bin Auf yang diberikan kekayaan, dagangnya yang berhasil begitu besar, ya. Ya. Yang penting bagi kita ini hati kita ini kaya. Jangan sempit. Harus bahagia melihat kebahagiaan saudara kita. Kita harus bisa merubah getaran-getaran di hati kita ketika saudara kita mendapat nikmat. Dulu sebelum kita tahu pelajaran MPDT ini, kita gelisah mendengar misalnya dapat saudara kita menang proyek 5 miliar, 10 miliar. Itu kita sudah kayak nak tidur di rumah sendiri. Terbakar. Ketika hati kita sudah bersih, kita gembira atas nikmat itu. Kalau kita gembira akan dapat nikmat. Ini tadi Pak Najib sudah membisikkan ke saya, tapi jangan Anda besok itu pergi karena itu. Jadi malam Senin ini insya Allah kita makan nasi mandi kambing. Tapi jangan perginya karena itu ya. Kita pergi karena mau nih. Kalau nggak cukup tambah lagi. Lu pergi nak? Pernah makan nasi mandi kambing? Hah? Malam Senin ke Cijantung. Malam Senin? Mau pergi semua nih maulid? Itu berkah maulid semuanya. Makanan yang kita makan di tempat maulid itu adalah makanan yang paling berkah. Boleh makan apa saja, tidak ada penyakit. Jangan takut kambing asam urat, jangan takut. Ada yang takut tak? Maka coba lihat abai itu. Habis makan maulid di sini, pergi ke tempat maulid lain, dia makan lagi. Pergi kadang-kadang semalam itu ada 3 tempat maulid dia makan. Karena itu makanan yang paling halal di tempat maulid. Jadi kalau haba itu memang sengaja di tempat maulid itu makan banyak-banyak. Sate puluhan tusuk diambil. Kita 2 tusuk untuk kaki mau. Karena nggak tahu rahasia. Ini saya buka rahasia. Jadi malam besok, malam Senin, habiskan itu. Habiskan. Cuma doakan juga Bang Aziz semuanya dapat berkah. Jadi kita diberi rezeki seperti itu harus
dimakan. Jangan ini belum kita makan sudah berburuk sangka dulu sama penyakit, sama makanan. Ini yang salah kita, sehingga kita sakit-sakitan. Kita harus anggap dulu makan yang itu obat. Kalau nggak jadi obat sehat, obat kenyang, obat perut. Jadi jangan buruk sangka yang sudah dihalalkan. Apalagi kita makan maulid. Jadi udah segitu ya. Udah cukup nih ya. Nah, kita berzikir. Rapat sini. Jadi lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.